Oke, selamat pagi, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proyeksi benda padat dan dimensioning. Jadi ini adalah materi ketiga dari teori gambar teknik yang nanti akan membahas tentang bagaimana menggambar benda fisik ya. Kalau kemarin kita hanya berkutat dalam 2 dimensi atau cuma berupa garis, busur dan sebagainya. Saat ini kita akan mulai membahas ke bagaimana menggambar benda yang wujudnya real atau benda yang wujudnya 3 dimensi. Walaupun nanti penggambarnya tetap dalam 2 dimensi, tapi yang kita gambar itu merepresentasikan gambar 3 dimensi atau benda 3 dimensi. Oke, proyeksi sendiri itu merupakan gambaran dari suatu benda yang dibuat rata atau mendatar berupa garis pada bidang datar. Kemudian kalau memproyeksikan itu berarti memberikan suatu benda yang dibuat rata. Jadi memberikan gambar suatu benda yang dibuat rata atau mendatar berupa garis pada bidang datar. Jadi maksud dari proyeksi itu adalah bagaimana kita menggambarkan suatu benda 3 dimensi ke dalam bidang datar atau ke dalam sebuah kertas. Oke, itu maksud dari proyeksi atau definisi dari proyeksi sendiri. Nah, ini ada ilustrasi. Ada sebuah benda di sini, ketika dia disorot dengan senter di 2 arah, benda ini bisa berupa seperti ini, yang oranye, dan juga bisa berupa seperti ini, yang biru. Nah, kalau kita hanya melihat dari satu sisi, itu tidak salah, benar. Ketika dilihat dari sini, dari arah sini, mata kita ada di sini, itu akan berbentuk persegi seperti ini. Tapi kalau kita lihat dari sisi ini, dari sini, dia akan berbentuk lingkaran. Keduanya tidak salah, tapi belum merepresentasikan kebenaran. Yang mana kebenarannya adalah bendanya berbentuk silinder atau tabung. Nah, proyeksi itu dapat merepresentasikan kebenaran ini dalam bidang datar. Jadi tidak ada misasumsi atau asumsi yang salah tentang bentuk benda tersebut. Nah, intinya dari proyeksi seperti itu. Oke, proyeksi sebenarnya dibagi menjadi beberapa jenis. Tetapi yang dalam pembagian yang lebih umum itu dibagi hanya menjadi pictorial projection dan orthographic projection. Nah, pictorial sendiri itu dibagi menjadi 3. Perspective projection, isometric projection, dan oblique projection. Kemudian yang orthographic itu dibagi menjadi first angle projection atau biasa disebut proyeksi Eropa, dan third angle projection atau yang bisa disebut proyeksi Amerika. Ini jangan kebalik ya. First berarti dia Eropa, third itu berarti dia Amerika. Jangan sampai terbalik. Nah, ini bedanya apa? Nah, akan kita bahas lebih lanjut. Kita akan membahas dulu tentang pictorial. Nah, kalau pictorial yang perspektif, nah ini biasa digunakan oleh orang-orang seni rupa. Di mana cara penggambarannya itu menggunakan titik lenyap. Nah, misalkan gambar ini gambarnya sama ya semuanya. Hanya digambarkan dengan macam-macam proyeksi. Nah, untuk perspektif itu ada titik hilangnya. Jadi ketika semua garis ini kita tarik ke sana, itu akan ketemu satu titik yang disebut titik hilang. Nah, orang-orang seni rupa biasanya menggunakan proyeksi ini untuk menggambarkan suatu benda. Oke, kemudian isometric projection. Nah, ini sedikit berbeda ya, walaupun sudut pandangnya sebenarnya sama. Kalau isometric projection itu tidak ada titik hilang. Jadi ketika garis-garis ini kita teruskan ya dia akan menjadi jarak yang sama terus, tidak ada titik hilang seperti yang perspektif. Kemudian oblique projection dia hanya sudutnya saja yang berbeda. Sebenarnya prinsipnya sama seperti isometrik, tapi sudut penggambarannya yang berbeda. Kalau Anda perhatikan, isometrik itu gambarnya itu ada sudut 90 derajat di sini, tapi sudut 90 derajatnya
kalau dari garis horizontal itu ada sudut 45 derajat. 45 ini dengan ini itu 90. Kemudian dengan garis yang ini itu 45 derajat lagi dengan garis yang horizontal. Nah, kalau yang oblique itu kalau Anda perhatikan semua garis ini lurus. Hanya garis-garis yang menunjukkan tebal itu yang miring. Oke. Kemudian yang ortografik. Nah, nanti kita di gambar teknik, proyeksi yang kita gambar atau yang kita gunakan adalah yang ortografik. Yang proyeksi Eropa itu seperti ini. Jadi menggambar suatu benda itu dari beberapa sudut pandang. Jadi hanya depan saja, samping saja, dan atas saja. Tapi digambarkan berjejer seperti ini. Ketika ini pandangan depan, kalau proyeksi Eropa, ini Eropa ya, proyeksi Eropa, pandangan depannya ini, ketika benda dilihat dari kanan sini, itu gambarnya ada di sini. Jadi gambar yang ada di kiri itu seakan-akan kita melihat benda ini itu dari kanan. Jadi bendanya seperti ini, posisi mata Anda ada di sini. Dan di sini menghadap ke kiri. Yang dilihat digambarkan di kirinya ini. Kemudian ini adalah pandangan atas. Jadi mata kita ada di atas, melihat ke bawah sini. Dan yang kita lihat itu ada di bawah, digambarkan di bawah. Seperti itu. Nah, kalau proyeksi Eropa atau third angle projection itu sebenarnya hanya kebalikannya. Prinsipnya sama, hanya kebalikannya. Jadi kalau ini pandangan depan, ketika kita melihat dari atas, mata kita ada di atas, gambar yang kita lihat dari atas itu digambarkan di atas ini juga, diletakkan di sini gambarnya. Kemudian gambar yang kita lihat dari kanan, gambarnya juga ada di kanan. Paham ya? Jadi kalau yang Eropa melihatnya dari kanan, mata kita ada di sebelah kanan pandangan utama, yang kita lihat gambarnya ada di kiri. Kita melihat dari atas, yang kita lihat gambarnya ada di bawah. Kalau yang Amerika, ketika kita melihat dari atas, gambarnya juga ada di atas, tapi kita melihatnya tetap dari atas. Kalau kita melihat dari kanan, gambarnya ada di kanan. Ini gambar yang kita lihat ketika mata kita ada di sini. Melihat gambar pandangan utama ini. Hanya dibalik saja peletakan gambarnya. Oke, untuk gambar teknik, ya nanti proyeksinya seperti ini. Yang Eropa ataupun yang Amerika. Ya, kita bahas lebih lanjut. Nah, ini prinsip dari proyeksi. Jadi ketika ada sebuah silinder diletakkan di sini, ini anggap aja kaca ya. Nah, maka bayangannya akan seperti ini. Kemudian bayangan ini itu akan digambarkan seperti ini. Jadi ini seperti kertas yang dilipat kemudian dibuka seperti ini ya. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, saya punya benda. Ini adalah persegi kubus ya. Dengan tebal 20, lebar 30 dan tinggi 35 mm. Kemudian kubus itu saya potong. Saya potong selebar 10, ke bawahnya 25 mm. Kemudian saya potong lagi ke bawah 10, kemudian tebal ke bagian tebal 15. Hasilnya seperti ini. Nah, ini akan kita gunakan sebagai objek untuk membuat proyeksi. Nah, untuk pemotongannya ini akan saya ilustrasikan dengan software Autodesk Inventor. Nanti Anda akan mempelajari software ini setelah UTS di teori, maaf, di praktikum. Oke, ini softwarenya Autodesk Inventor. Saya tidak akan menjelaskan softwarenya, saya hanya akan mengilustrasikan proyeksi. Dua puluh, 30, 35. Oke.
Masih loading sebentar. Oke, sembari menunggu akan saya teruskan dulu penjelasannya. Nah, dari gambar yang sudah saya potong tadi atau kubus yang sudah saya potong tadi, nantinya akan digambarkan dalam proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Untuk pandangannya, nah ini ada A, B, C, D, dan E. Ini adalah arah mata kita. Jadi kita menghadap ke bendanya itu dari arah A, B, C, D, dan E. Nah, kemudian ketika kita menggambar dengan proyeksi Eropa, pandangan A ini dianggap sebagai pandangan depan ya. Ini kita samakan dulu persepsinya. Pandangan A ini dipandang sebagai pandangan depan, sehingga ada di sini A-nya, view A. Ini juga view A ada di sini, karena ini merupakan pandangan depannya. Oke, ketika dengan proyeksi Eropa, pandangan depan kita di A digambarkan di sini. Kemudian ketika kita memandangnya lagi, kita berpindah tempat, memandangnya dari B, B-nya diletakkan di sini. Nah, B itu sebenarnya mata kita ada di kiri sini, memandang yang A ini, kemudian gambarnya diletakkan di kanannya, jadi di sebaliknya. Kalau kita memandang dari C, dari belakang benda, otomatis kita sebenarnya memandang sisi ini, dari arah kanan, gambarnya ada di kiri. Begitu juga dengan view A. View A itu adalah bentuk yang kita lihat dari bawah, dari E ini, gambarnya ada di atasnya. Kalau view D, itu adalah gambarnya, benda ini kita lihat dari atas, kemudian gambarnya diletakkan di bawah. Jadi kalau kita ilustrasikan ya, proyeksi Eropa itu seperti kita memotret gambar. Jadi kalau kita memotret dari arah C misalkan, dari arah C, ya otomatis gambarnya seperti ini. Kalau kita memotret dari arah D misalkan, D dari atas berarti posisi kameranya di sini, mengarah ke bawah. Gambar yang dihasilkan itu diletakkan di bawahnya sini. Seperti itu. Nah, ini ada garis putus-putus, itu artinya apa? Artinya itu ada bentuk yang tidak terlihat. Jadi ini, garis ini, itu ada, kalau kita lihat dari C, di C kan ini, itu tidak akan tampak. Garis perpotongannya ini tidak akan tampak, sehingga digambarkan dengan garis putus-putus. Berbeda kalau kita lihat dari arah B, ini perpotongannya akan kelihatan karena dari arah B, sehingga di sini tidak putus-putus. Begitu juga dari arah D, garis ini dan ini itu akan kelihatan sehingga gambarnya tidak putus-putus. Kalau dilihat dari E atau dari bawah, E ini ya dari bawah, ini garis ini dan ini itu tidak akan terlihat sehingga di sini digambarkan dengan garis putus-putus. Ini namanya hidden line ya. Nah, kalau proyeksi Amerika tinggal kebalikannya. Kalau proyeksi Amerika kita memandangi dari B, memandang benda ini dari B, otomatis gambarnya juga ada di sini. Kita memandangnya dari kiri, gambarnya ada di kiri. Kita memandangnya dari kanan, gambarnya ada di kanan. C dari sini, gambarnya ada di sini. Ini putus-putus artinya yang tidak terlihat. Sama ya. Oke. Selanjutnya, kalau proyeksi Amerika itu bisa kita ilustrasikan sebuah benda itu dihadapkan di sebuah cermin nih. Jadi misalkan kita meletakkan cermin menghadap benda dari arah B ini, ya bendanya juga sama, akan terlihat sama seperti di cermin, sehingga bendanya di sini. Gambarnya itu ada di depan cermin itu. Kalau yang view C, melihat dari sini, lihatnya dari arah C, ya gambarnya juga di C karena cerminnya di sini. Kalau dari E, ya cerminnya ada di bawah benda sehingga bentuknya akan sama seperti ini, seperti yang ada di cermin. Oke, kemudian simbol dari proyeksi Eropa dan Amerika itu seperti ini. Yang first angle itu Eropa seperti ini, yang third angle itu Amerika seperti ini. Gambar ini juga, kenapa kok ini Eropa? Ya karena ini ada sebuah
kerucut yang terpanjang ya. Nah, kerucut ini nantinya ketika kita lihat dari kiri, gambar yang kita lihat dari kiri ini gambarnya ada di kanan. Kemudian kalau yang Amerika, kerucut ini ketika kita pandang dari kiri, gambarnya juga ada di kiri. Seperti yang kita lihat ada di kiri. Seperti itu. Oke, software-nya sudah terbuka. Saya akan sedikit mengulangi. Nah, kita gambar dulu gambar ini. Saya tidak akan mengajarkan software-nya saat ini, karena ini nanti akan ada waktunya sendiri. Jadi saya menggambarnya agak cepat saja. Bentar, saya sesuaikan warnanya dulu biar lebih terlihat. Oke, ini sebelum dipotong ya, saya samakan pandangannya dulu dengan yang di materi. Oke, sama ya, yang di materi ya, gambarnya pandangannya seperti ini. Kemudian ini akan dipotong 10 ke bawah, 25 ke 10 ke samping, 25 ke bawah. Potong seperti ini. Kemudian dipotong lagi 15, 10-nya yang ke bawah. Oke. Nah, dipotong lagi seperti ini. Ya, udah ya, sesuai soal ya. Sesuai materi, maaf. Seperti ini. Sama. Oke. Nah, ini untuk mengilustrasikan. Jadi benda ini ketika saya lihat dari sini, nah, ini akan ada garisnya. Kemudian akan saya geser. Nah, ini juga ada garisnya. Kenapa ada garisnya ya? Karena pandangannya dari depan sini, ya garisnya kelihatan. Tapi ketika benda ini saya lihat dari belakang seperti ini, garisnya tidak akan kelihatan. Sehingga digambarkan dengan garis putus-putus. Nah, seperti ini, garis putus-putus seperti ini. Nah, ini akan saya buat dua tampilan. Oke, perhatikan pandangan depannya adalah dari arah A. Dari arah A berarti dari sini. Pandangan depannya berarti seperti ini. Ya, seperti ini pandangan depannya. Ketika kita lihat dari sini, mata kita dari sini menghadap ke benda.
ada di kanan menghadap ke benda. Berarti yang kita lihat seperti ini. Ya, sama ya. Hanya saja garis ini kan nggak kelihatan, otomatis kita gambar dengan garis putus-putus. Saya kembalikan. Ketika kita lihat dari kiri, gambarnya ada di sini, itu gambarnya seperti ini. Nah, yang view B ini, sama ya gambarnya ya. Oke, saya kembalikan lagi. Ketika kita lihat dari atas, nah gambarnya seperti ini. Ini ada garis, ada garis. Gambarnya di bawah untuk proyeksi Eropa. Kalau saya lihat dari bawah, kembali ke view A. Nah, gambar dari atas seperti ini. Gambarnya ada di E ini. Ini nggak kelihatan, maka putus-putus gambarnya. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan materinya. Ini hanya ukuran penggambaran simbolnya saja. Oke, ketika kita membuat sebuah gambar proyeksi dari suatu benda, yang pertama kita lakukan adalah membuat perkiraan space dulu. Terutama di gambar manual ya, karena kalau di software bisa kita geser, di AutoCAD bisa kita geser, tapi kalau di bukan software atau Anda menggambar di kertas itu kan tidak bisa digeser, sehingga kita harus menentukan space-nya dulu seperti ini. Ini cara menentukannya bagaimana? Ya, kita tentukan dulu pandangan utamanya. Pandangan utamanya kita tentukan, kemudian Anda lihat ukurannya, ukuran bendanya. Itu untuk memperkirakan di sini. Jadi gambar pandangan depan benda itu harus muat di sini. Kemudian kita perkirakan untuk pandangan dari samping, ini kita gunakan contohnya Eropa ya, proyeksinya ya. Kita lihat dari kiri, gambarnya ada di kanan seperti ini, dan kita berikan space. Ini berarti gambar dari atas. Kita lihat dari atas, gambarnya di sini, kita berikan space. Nah, setelah kita berikan space seperti ini, kemudian jadi misalkan ada sebuah silinder ya, silinder itu kan ada titik pusatnya. Nah, titik pusatnya kita gambar dulu seperti ini. Atau garis-garis yang ada di tengah, atau center line-nya. Nah, kita buat dulu center line-nya dengan jarak tertentu, seperti Anda ketika menggambar kompetensi gambar ke-10 di kompetensi 2. Nah, ini pandangan depan, ini dilihat dari atas, dilihat dari samping. Yang digambar center line-nya dulu. Kemudian mulai digambar bentuknya. Nah, bentuknya seperti ini, mulai digambar, dilengkapi bentuk-bentuknya. Kemudian setelah bentuknya lengkap, tinggal Anda lanjutkan, berikan ukuran dan sebagainya sampai gambarnya lengkap. Oke, nanti secara jelasnya kita ke prakteknya saja. Nah, kemudian ketika kita membuat dimensioning, nah ini kita sudah mulai ke dimensioning. Dimensioning sebenarnya Anda sudah mulai sedikit belajar pada praktikum ya. Di praktikum di AutoCAD itu sudah mulai belajar. Fungsi dari dimensioning itu adalah memberikan ukuran pada suatu benda yang kita gambar. Nah, itu ada aturannya sendiri. Nah, di sini dimensioning itu didefinisikan sebagai nilai numerik yang dinyatakan dalam satuan pengukuran, ya tentunya milimeter ya. Yang tepat yang ditunjukkan secara garis pada gambar teknik dengan garis simbol dan catatan. Nah, garisnya itu ini maksudnya. Ini garis. Kemudian catatan ya berarti di sini angkanya berapa. Dan nanti ada simbol-simbol tertentu seperti diameter dan sebagainya. Nah, dimensioning itu merupakan fitur yang menunjukkan jarak antara permukaan. Misalkan ini permukaan di sini dan di sini, jaraknya berapa? Ya sekian. Nanti outnya ini diganti dengan angka. Posisi lubang, kualitas akhir permukaan, maksudnya kehalusan permukaan itu juga bisa nanti diberikan keterangan di dimensioning itu.
jenis material dengan menggunakan garis, simbol, angka, dan catatan. Nah, kita langsung saja ke macam-macam dari dimensioning. Nah, dimensioning itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah functional dimension. Nah, functional dimension ini asumsinya gini. Jadi ketika ada sebuah gambar, kemudian gambar itu dibuat, functional dimension itu adalah ukuran yang harus ada. Kalau sampai salah satu ukurannya itu tidak ada atau functional dimension itu tidak ada, gambarnya nggak bisa dibuat karena nggak tahu ukurannya. Jadi ini ukuran yang reguler lah, bisa dibilang seperti itu. Kemudian ada non-functional dimension, dimensi yang tidak mendasar atau tidak terlalu penting untuk fungsi bagian permukaan. Jadi kalau non-functional itu tidak ada pun dimensi itu, gambarnya masih bisa dibuat seperti itu, atau tidak terlalu penting di sebuah gambar karena tidak berpasangan dengan gambar lain. Contohnya seperti ini. Ini ada sebuah gambar baut ya. Yang F ini adalah fungsional. Jadi ini harus ada. Karena F ini akan menunjukkan ketika baut dipasang, itu jarak-jarak ini itu mempunyai fungsi untuk mengikat, atau ada ulir di sini jaraknya sekian, kalau ini nanti lebih panjang atau lebih pendek tidak akan berfungsi sebagai mana mestinya. Ini ada baut, ini ada lubang baut. Kalau lubang baut ini kita masukkan, nanti akan seperti ini. Bautnya dimasukkan ke lubang kan seperti ini, sehingga ukuran fungsional di sini ini penting. Kenapa? Karena ini akan berpasangan dengan ukuran F yang ada di sini. Kalau seharusnya agar berfungsi dengan baik, F di sini ini harus lebih besar daripada F yang di baut. Kalau F yang di baut yang lebih besar, maka bagian ini, sisi ini tidak akan mepet atau tidak akan bisa menekan di sini, sisi ini. Karena bautnya ini akan kepanjangan dan mentok sehingga ini tidak bisa mepet. Ketika F yang di sini lebih besar, itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya ini, ketika bautnya diulirkan ke lubang, ini bisa mepet seperti ini dan bisa kencang bautnya. Kalau yang F di sini lebih panjang, ya ini otomatis akan lebih panjang sehingga tidak bisa kencang. Tuh contohnya. Nah ini baut di sini, ulirnya cuma yang di sini ya. Nah ulirnya cuma yang sekian ini. Ini bukan ulir. Sehingga ini ketika ini bukan ulir, berarti ini ada pasangannya lagi dengan suatu benda lain. Benda itu kalau dilihat secara gambar, itu fungsinya ini bisa berputar atau ini bisa bergeser ya, bergeser kanan kiri, ini ada jaraknya. Memang harus bisa bergeser. Kalau F di sini lebih kecil atau dibuat non fungsional, ini kemungkinan akan tergencet antara jarak ini dan ini lebih kecil, bagian ini akan tergencet dan tidak bisa bergerak, sehingga fungsinya tidak sesuai yang diharapkan. Sehingga fungsional di sini itu nanti berkaitan dengan fungsi ketika benda itu dipasangkan atau ketika benda itu digunakan. Oke, kalau yang non fungsional, contohnya ini ulir, ini adalah seperti pembebas ulir. Ini lebih besar 1 mili pun tidak masalah, karena ketika bautnya ini dipasangkan ke ulir, itu tidak akan mengganggu fungsinya yang NF ini. Nah, ada juga NF yang di sini, yang tempat untuk mengencangkan bautnya atau heksagonnya. NF di sini juga non fungsional karena ketika ini lebih besar atau lebih kecil sedikit, atau ini selisih 0,5 mm misalkan, itu tidak akan masalah, fungsinya akan tetap terpenuhi. Jarak pembebas ulir ini juga tidak akan mengganggu fungsinya ketika itu lebih besar atau lebih kecil sedikit. Oke, kemudian yang auxiliary dimension itu dimensi yang diberikan untuk keperluan informasi saja. Jadi sebenarnya auxiliary ini tidak ada pun bendanya bisa dibuat. Nah, auxiliary, jadi panjang ulir ini misalkan NF-nya dipanjangkan 1 mm. Tidak masalah, karena ulirnya tetap bisa masuk. Dan auxiliary ini digambarkan di dalam kurung seperti ini.
Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang prinsip peletakan dimensi atau prinsip pemberian dimensi. Yang pertama, semua informasi dimensi yang diperlukan untuk menggambarkan komponen dengan jelas dan lengkap harus ditulis langsung pada gambar. Jadi dimensi itu nggak boleh misalkan Anda ingin memberi, ini ada persegi atau ini kubus ya, kubus atau balok, dimensi lebarnya 50, itu harus ditulis langsung pada gambar seperti ini. Jangan Anda tuliskan misalkan cuman persegi saja, kemudian Anda tuliskan panjangnya 50. Nah, dengan kata-kata itu nggak boleh. Jadi langsung seperti ini. Langsung dituliskan pada gambarnya. Kemudian setiap pemberian ukuran hanya sekali pada gambar, yaitu dimensi yang ditandai dalam satu tampilan tidak perlu diulang dalam tampilan lainnya. Nah, ini maksudnya gini. Misalkan ini ada sebuah gambar, itu tidak perlu dimensi itu ditulis 2 kali. Misalkan 50 di sini sudah, panjangnya sudah, atau lebarnya ini sudah ditulis di sini dimensinya. Bagian atasnya tidak perlu dibeli 50 lagi, karena sudah ada di sini. Begitu juga dengan jarak lubang. Jarak lubang ketika sudah diberikan dimensi 20 dari bawah, ya yang dari atas tidak perlu. Karena dari atas ini sudah bisa dihitung sendiri, karena ini tebalnya 40, ya otomatis kalau dari atas 40 dikurangi 20, 20 juga. Tidak perlu ditulis. Atau 20-nya ini dipindah ke atas, yang di sini nggak ada apa-apa, itu juga malah boleh. Karena tidak mengulang. Jadi tidak boleh mengulangi dimensi untuk ukuran yang sama. 40 di sini, ini kalau sudah dituliskan di bagian sini, tidak perlu dituliskan lagi di sini. Tidak perlu. Seperti itu. Kemudian dimensi yang ketiga, dimensi harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat. Contohnya ini yang benar, ini yang salah. Ini salah karena 20-nya ada di dalam gambar, sehingga ini akan sedikit kesulitan untuk mencari 20-nya. Ketika ditempatkan di luar sini, ini akan lebih mudah dijangkau oleh mata, lebih mudah dilihat, sehingga dimensi itu akan lebih mudah terbaca. Seperti itu. Di dalam gambar terus tidak boleh. Tidak juga, bukan berarti tidak boleh. Tapi kalau masih memungkinkan diletakkan di luar gambar ini, itu letakkanlah di luar. Seperti itu. Oke, yang keempat, sedapat mungkin dimensi harus dinyatakan dalam milimeter saja, tanpa menunjukkan satuan milimeter. Jadi dimensi itu tidak, dalam pemberian dimensi, itu tidak perlu ditulis satuannya. Kalau 50 seperti ini, otomatis persepsinya semuanya sama. 50-nya adalah 50 mm, 20 mm, dan sebagainya. Oke, kemudian dimensi sedapat mungkin diletakkan di luar gambar. Nah, seperti ini tadi ya. Ini mudah, kalau seperti ini mudah dilihat dan di luar gambar. Kalau ini di dalam gambar sehingga kurang mudah dilihat. Kemudian yang keenam, dimensi harus diambil dari garis luar yang terlihat dari suatu benda. Maksudnya seperti ini. Ini garis terluarnya kan ini bendanya. Ya otomatis diletakkannya di sini. Ini juga. Oke, contoh yang lebih menunjukkan ini. Jadi ketika ini artinya dipotong ya. Gambarnya itu seakan-akan dipotong untuk menunjukkan dimensi atau geometri di bagian dalamnya seperti apa. Jadi ada pipa, kita anehkan ini pipa ya. Pipa, kemudian ada lubangnya di sini. Kontur lubangnya seperti ini. Ini putus-putus karena tidak terlihat. Ketika diberikan dimensi, ini tidak boleh seperti ini. Ini kan garis yang tidak terlihat. Itu tidak boleh Anda berikan dimensi seperti ini. Dimensi harus diletakkan di gambar yang terlihat. 10 dan 26 ini juga tidak boleh. Karena kita menunjuk pada garis yang putus-putus ini tidak boleh. Terus gimana solusinya? Solusinya gambarnya dipotong dulu, dipotong separuh. Sehingga nanti penampang dalamnya itu akan kelihatan.
Seperti itu. Oke, selanjutnya dalam membuat dimensi atau membuat garis dimensi itu ada aturannya sendiri. Jadi garis dimensi itu terdiri dari anak panah seperti ini. Di sini ada panahnya, di sini juga ada panahnya. Kemudian di sini itu 3 mm untuk ketinggian hurufnya. Jadi ketika Anda menggunakan mal di gambar manual, di gambar kertas, itu gunakanlah mal yang 3 mm. Dan ini Anda gunakan garis tipis ya. Jadi pemberian dimensi nanti jangan yang tebal, jangan pakai 0,05, tapi gunakanlah yang pulpen tipis yang kecil yang masuk di mal, atau ya drawing pen yang 0,05. Tingginya nanti garisnya 3 mm. Ini sudah sesuai dengan mal yang Anda miliki. Oke, kemudian di sini aturan pembuatan panahnya itu juga ada aturannya. Aturannya panahnya itu 15 derajat. Jadi nanti ya akhirnya Anda kira-kira saja sekitar 15 derajat. Kemudian ini panjangnya 3 mm. Lebar panahnya itu adalah 1 mm. Seperti itu. Oke, kemudian prinsip lain atau aturan lain, nilai ukuran pemberian dimensi itu berada di atas atau kiri garis, tidak boleh menabrak garis ekstensi ukurannya sendiri maupun garis ekstensi yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang benar seperti ini. Di samping kiri garis atau di atas garis. Kalau di atas itu yang seperti ini, kalau yang seperti ini di samping kiri. Tidak boleh di samping kanan atau di bawah garis itu tidak boleh. Dan pemberiannya di tengah ya, di tengah dari panahnya ini. Tidak boleh agak ke kiri atau agak ke kanan, itu tidak boleh. Nah, ini yang teman yang salah. 52 ini salahnya di bawah garis. 22 ini juga salahnya di bawah garis dan agak ke kanan, tidak tepat di tengah. Kemudian 24 dan 40 ini lambang diameter ya. Itu kenapa salah? Karena dia tidak di tengah dan menabrak garis. Seperti itu. Kemudian garis yang ke-8, garis sumbu harus dibuat dengan diakhiri garis panjang, bukan garis pendek. Nah, itu contohnya yang seperti ini. Ini yang garis sumbu ya. Ini center line. Ini titiknya nggak kelihatan. Tapi ini center line. Itu selalu Anda akhiri dengan garis panjang. Jangan, kan center line kan panjang, pendek. Jangan sampai di akhir atau di awal atau di akhir itu garisnya pendek. Harus panjang, pendek, panjang. Nah, seperti itu. Di akhir dan di awal harus selalu panjang. Seperti ini. Oke, itu prinsip-prinsip dimensioning. Materi ini juga nantinya akan saya berikan di classroom. Nah, sekarang pelaksanaannya. Pelaksanaan pemberian dimensi. Nah, dalam memberikan dimensi ini ada 2 garis ya. Yang pertama garis dimensi, itu yang ada panahnya. Kemudian yang garis yang tidak ada panahnya, atau ini biasanya nanti nempel ke gambar bendanya, itu disebut garis proyeksi. Dan ini tidak boleh mepet seperti ini, sampai sini saja nggak boleh, harus dilebihi sedikit. Tapi ya jangan se-ekstrim ini ya, harus dilebihi sedikit. Seginilah, sekian. Oke, kemudian untuk garis proyeksinya itu digambar dengan garis kontinu yang tipis, berarti dengan 0,05 kalau drawing pen. Kalau pensil ya HB. Garis proyeksi harus melebar sedikit keluar garisnya yang saya jelaskan tadi. Garis proyeksi harus digambar tegak lurus dengan fitur yang dijelaskan dimensinya. Contohnya seperti ini. Ketika kita menjelaskan tentang bagian ini harus tegak lurus. Ukuran 40 itu menjelaskan diameter ini. Diameter sisi ini. Ya, otomatis garis proyeksinya tegak lurus. 52 menjelaskan panjang benda. Yang kita jelaskan adalah panjang ini, panjang sisi ini.
sehingga meletakkannya tegak lurus dengan dengan bidang yang dijelaskan. Kemudian jika ruang untuk dimensi tidak cukup, kepala panah dapat dibalik dan kepala panah yang berdekatan dapat diganti oleh titik. Nah, ini contohnya seperti ini. Pemberian ukuran bisa seperti ini. Kalau tempatnya terlalu mepet untuk kita menulis, panahnya bisa dipindah keluar seperti ini. Kalau masih terlalu mepet, tidak bisa di dalam sini, karena dimensinya kecil, garis nominal bilangannya atau nominal ukurannya bisa letakkan di sini. Seperti itu, di kanan ya. Seperti ini. Tapi kalau cukup ditempatkan di tengah ya jangan seperti ini. Kalau tempatnya longgar, idealnya seperti ini. Ini kalau agak sempit tapi nominalnya masih bisa masuk, ini kalau nominalnya sudah tidak bisa masuk. Kalau dimensi yang berurutan misalnya, nah ini yang berurutan ini. 30 sebelahnya langsung 20. Nah, panahnya tidak perlu ada dua seperti ini, cukup dibuat seperti ini saja. Kemudian bisa juga seperti ini, ketika di atas ada gambar atau tempatnya sempit, bisa juga dibuat seperti ini. Oke, kemudian selain garis dimensi itu nanti ada juga yang namanya leader line. Leader line itu untuk menunjukkan fitur kehalusan atau sebagainya. Nah, leader line itu ada berbagai jenis. Untuk jenisnya itu jenis ujungnya. Kalau ujungnya titik seperti ini, dalam garis kontinu, ya kalau garisnya pasti kontinu ya, itu menunjukkan objek. Kemudian kalau garisnya panah seperti ini menunjukkan dimensi. Jadi ini menunjukkan objek karena titik, panah menunjukkan dimensi. Oke, kalau tempatnya mepet sekali seperti ini juga boleh. Tapi ini kemungkinan akan jarang digunakan. Lebih baik menggunakan yang seperti ini. Oke, selanjutnya ini adalah contoh-contoh penempatan dimensi yang baik. Misalkan, ini panjang penempatannya seperti ini. Lebar penempatannya seperti ini. Ketika bidangnya miring, garis dimensinya juga tegak lurus dengan bidang yang dijelaskan. Jadinya garis dimensinya juga miring seperti ini. Oke, sedikit gambaran. Kalau ada gambar seperti ini dan ini ada center line-nya, itu artinya apa? Artinya benda yang ada center line-nya itu adalah silindris. Nah, silindris kalau dilihat dari samping itu seperti ini. Kalau dilihat dari depan ya otomatis dia berbentuk lingkaran ya. Kalau dari samping itu seperti ini. Berarti kalau ada garisnya center line seperti ini artinya bendanya silindris. Ini tidak silindris karena tidak ada center line-nya. Oke, ini kalau benda silindris ini digambarkan seperti ini, otomatis diameternya ya nanti pemberian ukurannya seperti ini. Ini ada diameternya karena silindris. Kalau tidak silindris, cuma persegi atau cuma benda dengan jarak tertentu saja, dia tidak ada diameternya. Oke, kemudian untuk kontur yang bertingkat seperti ini atau pemberian dimensi yang berulang, itu bisa seperti ini. Ini kalau sangat mepet 13-nya bisa seperti ini, tapi sebaiknya ditulis di sini saja 13-nya. Oke, ini hanya contoh. Nah, ketika Anda membuat dimensi, itu buatlah dari dimensi yang kecil dulu. Misalkan ada yang bertingkat seperti ini ya. Pemberian dimensinya ya 64 dulu, baru yang di sini 179, yang di sini 278. Maaf, 272. Bisa juga ya, itu dilanjutkan di sini juga boleh. Tergantung fungsi bendanya nanti. Kalau di sini otomatis 179 dikurangi 64, nominalnya di sini. Kalau misalkan ini di bagian sini, ya otomatis 272 dikurangi 197. Ini letaknya di sini. Seperti itu. Kemudian ini pemberian dimensi untuk radius, kemudian untuk sudut, dan sebagainya. Nah, kalau ada benda silinder tapi dia bentuknya kompleks, seperti ini bertingkat-tingkat seperti ini ada senternya berarti dia silindris. Pemberian dimensinya seperti ini. Bertingkat juga. Oke, kalau ini diameter, ini ada persegi 40. Apa artinya? Ya artinya gambar ini sebenarnya silindris. Bagian yang sebelah sini ke sana
Ini gambar potongannya, sebenarnya di sana masih ada lanjutannya. Ini bentuknya silindris, tetapi khusus yang 40 ini bentuknya persegi. Jadi ini kotak 40 gitu. Sisinya 40, 40, 40. Nah, makanya diberikan kotak 40 seperti ini. Tapi centerline-nya tetap sampai sini karena benda dasarnya yang di sebelah sini, sebelah kiri itu silindris. Seperti itu. Nah, ini penempatan yang benar dan yang salah. Nanti bisa Anda pelajari. Ini jangan sampai Anda salah seperti yang ini korek ini ya. 100 salah kenapa? Karena dia menabrak yang 120. Agar tidak menabrak 100-nya yang bawah, 120-nya yang di atas. 100 ini salah. Kenapa? Karena dia ada di dalam gambar, sementara di luar pun bisa. Nah, makanya dia yang benar seperti ini. 20 ini kenapa salah? Sebenarnya tidak salah, tapi lebih baik diletakkan seperti ini. Oke, begitu juga dengan pemberian dimensi untuk diameter. Seperti ini sebenarnya tidak salah, tapi lebih baik dibuat seperti ini, agar angkanya ada di luar lingkarannya, sehingga lebih jelas. Pemberian radius juga seperti ini. Nah, kalau seperti ini nabrak gambarnya, nanti tidak jelas. R30 ini diletakkan di sini. Diameter 40 yang di sini. Nah ini nggak boleh seperti ini, harusnya ini ada garis horizontalnya dulu, baru atau garis vertikal ini diletakkan di kiri atau di atas garis. Seperti ini. Bawah sini boleh, ke sini 40-nya 40 di sini juga boleh, tapi garisnya ke sini itu juga boleh. Oke, ini ada juga 30 ini salah karena dia ada di tengah garis, 40 ini juga sebaiknya di atas garis. Oke, ukuran 18 ini. Nah, ini tidak di atas garis ya, makanya dia nggak boleh. Seperti itu. Nah, nanti silakan Anda cermati, jangan sampai Anda membuat dimensi yang seperti yang di-incorrect seperti ini. Oke, selanjutnya saya ada tugas untuk Anda. Tugasnya, silakan Anda baca baik-baik. Jadi ini ada dua gambar ya. Ada dua gambar, ini digambar dengan isometri, dengan proyeksi isometri. Kemudian kita tentukan saja, untuk ini kan ada kotak-kotaknya. Jadi misalkan di sini ada tebal yang sisi ini ya. Ini kan setengah kotak. Nah, berarti nanti ukuran satu kotaknya kita sepakati 10 mm. Satu kotak ya. Satu kotak 10 mm, berarti ini tebalnya 5 mm karena setengah garis. Kemudian ini lebarnya dari sini sampai sini. Ini berarti ada berapa? Ini setengah. Kita dari sini saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ini setengah. Berarti ini lebarnya 5. Tebalnya 5,5. Sampai sini 5,5. 5,5 kotak ya. Berarti ketika kita konversi ke ukuran ketika Anda menggambar nanti, berarti 55 mm karena satu kotaknya adalah 10 mm. Oke, kemudian untuk tingginya kan dari sisi ini sampai ke sisi ini, sampai ke bawah sini. Ya, kita hitung saja. Ini lurusnya sini, berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, 4 itu tepat di sini. Itu 40 mm. Ditambah ini setengah, berarti 45 mm. Seperti itu. Kemudian seluruh lubang, ini ada lubangnya, lubang-lubang ini tembus ya. Nanti silakan kalau tidak kelihatan, Anda berikan hidden line atau garis putus-putus. Misalkan Anda pandang dari sini, ini kan nggak kelihatan. Nah, nanti lubangnya Anda berikan garis putus-putus yang di sini. Terus ini harus berapa pandangan? Nah, prinsip memberikan pandangan itu seperti ini. Pandangan itu sesedikit mungkin tapi sudah bisa menunjukkan kebenaran dari wujud benda. Seperti yang ilustrasi silindris tadi. Nah, seperti ilustrasi silindris tadi sebenarnya dia digambarkan dengan banyak gambar tidak masalah, tetapi itu akan tidak efektif. Nah, ini digambarkan ke sini, ke sana, nanti di bawahnya lagi ada gambar itu tidak masalah, tapi tidak efektif.
Nah, ini contoh yang tidak efektif. Bentuk silindris tapi digambarkannya seperti ini dan di sini. Ini tidak efektif. Seharusnya bulat seperti ini saja, kemudian seperti ini untuk menunjukkan sampingnya. Ini tidak perlu. Jadi sesedikit mungkin jumlah gambarnya, tetapi merepresentasikan bentuk keseluruhan dari bendanya. Nah, contoh untuk benda ini. Ya sebenarnya benda ini kan hanya untuk ilustrasi, sehingga ini ada 5 gambar. Sebenarnya 3 gambar pun cukup. View A, view B, dan view D. Ini sebenarnya sudah cukup. Atau mungkin bahkan view D ini tidak perlu. View A dan view B ini aja sudah cukup. Kalau Anda membayangkannya dengan baik, bentuknya bendanya akan seperti ini. Oke, lalu ini berapa gambar? Ya silahkan Anda cermati baik-baik. Triknya lagi gini, kalau misalkan Anda ingin tahu itu harusnya digambar dengan berapa pandangan, itu silahkan Anda buat satu pandangan dulu. Pandangan depan tentukan dulu. Pandangan depan Anda misalkan ini pandangan depannya. Oh iya, pandangan depan ini yang dari A ya. Dari ini ada anak panahnya, ini pandangan depannya. Kalau ini berarti dari sini pandangan depannya. Anda buat dulu pandangan depannya, kemudian Anda berikan dimensi, garis dimensi. Kalau ada dimensi yang belum ada di gambar itu, berarti Anda tambah pandangannya. Ketika dimensinya itu sudah masuk semua dalam satu gambar, berarti sudah cukup. Nah, kalau ini satu pandangan jelas nggak mungkin. Kalau satu pandangan, nanti tebalnya ini tidak ada dimensinya. Anda tidak bisa meletakkan dimensi untuk tebal ini. Sehingga ini minimal 2 pandangan. Ini juga kalau pandangan depannya dari A, otomatis kalau satu gambar saja itu tidak bisa menunjukkan wujud ini. Ya, ini kan ada slotnya ya. Ini tidak bisa terlihat. Tebalnya ini juga tidak bisa terlihat. Nah, sehingga ini pasti lebih dari 2. Kalau sudah 2 tapi ada dimensi yang belum masuk atau dimensi yang belum lengkap, ya berarti tambahlah menjadi 3 dan sebagainya. Tapi sebisa mungkin paling sedikit. Nah, contoh lagi, ketika membuat gambar silindris sebenarnya seperti ini. Gambar silindris seperti ini sebenarnya hanya digambarkan dengan satu gambar ini saja sudah cukup. Kenapa? Dengan satu gambar ini, asalkan dia ada center line-nya, itu sudah merepresentasikan kalau bentuknya adalah silindris. Jadi silindris itu sebenarnya hanya ada 2 dimensi, diameter dan juga panjang. Panjang silindrisnya berapa? Ya kalau seperti ini, Anda bisa menempatkan ukuran diameter di sini. Garis dimensi, diameter, kemudian bisa menempatkan satu dimensi lagi untuk panjangnya. Kalau silindris ya dengan catatan ada center line-nya, karena center line ini yang menunjukkan kalau itu bendanya silindris. Satu pandangan saja cukup kalau silindris seperti ini. Berbeda dengan silindris yang kompleks, ada slotnya dan sebagainya, itu tidak bisa dengan satu pandangan. Oke, ini silakan Anda buat dengan kertas bertitle block, kemudian nanti lengkap dengan garis dimensinya ya. Jadi seperti yang Anda buat di geometri itu. Kemudian jangan lupa title blocknya tetap diisi. Nanti gambar A dan gambar B judulnya ya. Gambar A, gambar B judulnya. Nah, ini silakan Anda gambar nanti hasil akhirnya dengan drawing pen ya. Kalau drawing pen itu, kalau untuk gambar proyeksi, itu yang tebal itu hanya garis benda saja. Jadi yang menunjukkan bentuk benda, garis itu yang tebal. Untuk garis dimensi, kemudian garis yang putus-putus, center line, hidden line yang putus-putus tadi, itu silahkan Anda buat dengan garis yang tipis. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan Anda ingin memberikan dimensi di sini, ya ini otomatis dimensinya lubangnya atau diameter lubangnya Anda berikan di pandangan A. Agar Anda tidak perlu memotong gambar ini. Kalau Anda memberikannya di pandangan yang sebelah samping sini, otomatis Anda harus memotong gambarnya dulu. Biar tidak memotong, berikan di pandangan A untuk masing-masing diameter lubangnya. Seperti itu. Oke, saya rasa untuk teori pertemuan ini cukup sampai di sini. Silahkan Anda kerjakan tugasnya, berarti nanti ada 2 gambar.
Ini terpisah ya, nanti pakai 2 kertas A4 dengan title block. Anda gambar sendiri-sendiri, kemudian nanti hasilnya Anda scan dengan cam scanner, kemudian Anda kumpulkan di Classroom. Perhatikan juga tenggatnya ya, ini belum tentu 1 minggu. Jadi silakan perhatikan tenggatnya dulu ketika Anda menerima materi ini. Oke, saya rasa untuk perkuliahan ini cukup. Selamat mengerjakan, jangan sampai terlambat pengumpulannya. Silakan Anda berdiskusi dengan teman Anda ketika Anda bingung dan sebagainya. Saling memberikan penjelasan. Dan ini dikumpulkan tepat waktu di Classroom ya, di Classroom. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih dan salam.